Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Ibu Tati, ke Pak Andi Sugi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu secara langsung melalui virtual meet. Begitupun salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kegiatan coaching kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darwis sebagai observer, kemudian Ibu Tati sebagai coach, dan Pak Andi sebagai coachee. Nah, di sini selaku pengamat, saya akan mengamati atau menilai berdasarkan rubrik sejauh mana penerapan prinsip dan kompetensi coaching yang dimiliki oleh Ibu Tati. Apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Jadi acuannya di sini, apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta? Yang sama-sama kita ketahui pada alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab, Ibu. Nah, itu diharapkan dapat membantu Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Namun sebelumnya, saya akan berbincang-bincang sejenak dengan Ibu Tati selaku coach. Baik Ibu Tati, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Kalau boleh tahu Ibu, kompetensi coaching yang Ibu sekarang miliki berada di mana, Bu? Eh, ini Pak, kompetensi coaching yang saya miliki itu saya memahami tentang presence, kehadiran penuh saya dalam proses coaching, kemudian mendengarkan aktif akan apa yang disampaikan oleh coach saya dan pengembangan pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, jadi Ibu sudah memiliki kompetensi pada presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot luar biasa Ibu. Kemudian saya ingin bertanya Ibu, di antara yang ketiga ini, kira-kira yang mana yang mau dikembangkan secara spesifik Ibu? Jadi dari ketiga kompetensi coaching ini yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot sehingga dapat menstimulus coach saya dalam mengeluarkan apa yang situasi yang dihadapinya, Pak. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi semoga dengan kemampuan pertanyaan berbobot dari Ibu, coach Ibu yaitu Pak Andi Sugi bisa menemukan solusinya. Nah, Pak. indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan seperti apa? Jadi indikator yang saya harapkan di sini itu saya berharap melalui pertanyaan tersebut saya dapat bisa membuat coach saya menemukan solusi dan mendapatkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru, Pak, dari Iya, kondisi yang dihadapinya. luar biasa Ibu. Jadi dengan harapan coachnya bisa mendapatkan ide atau mendapatkan solusi. Oke, baik Ibu. Saya rasa untuk pertanyaan dari saya cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Jadi Ibu silakan melakukan proses coachingnya dengan Pak Andi Sugi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu, kabar baik. Iya Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung saja ke sisi tanya jawabnya ya.
Iya Bu, siap Bu, siap. Iya Bu. Nah, iya. Sebelum kita memulai sesi coaching ini, saya ingin bertanya kepada Pak Andi dulu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini dan adakah hal khusus yang ingin didiskusikan, Pak? Sebenarnya sih saya sedikit merasa tegang Bu ya, karena ada beberapa tantangan pekerjaan bagi saya sehingga saya harus mencari solusi yang lebih efektif Bu. Iya. Iya, tentu ya Pak. Saya sangat menghargai kejujuran Bapak. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Ada Bu, tapi mungkin nanti setelah akhir sesi ini Ibu. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Iya Bu, siap Bu. Iya. Oh, iya, Pak Andi. Nah, apa nih harapan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini, Pak? Iya Bu, jadi begini, sebagai guru PJOK Bu, saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Ya, Iya. baik. Iya. Jadi apa apa yang Bapak ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Iya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat belajar dan apa yang disukai oleh murid-murid kita Bu. Oh iya bagus. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid dan minat belajar murid ya Pak. Seperti itu ya Iya, Pak. iya betul sekali. Iya. Iya. Jadi apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan itu dapat menghasilkan gaya belajar dan minat belajar sesuai dengan kebutuhan murid saya, sehingga prestasi murid saya itu Bu, bisa meningkat. Iya. Oke. Jadi em, apa yang membuat Bapak kesulitan dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya ini Bu masih belum memahami lebih jauh itu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara melakukannya. Jadi Iya Bu. Bapak belum memahami pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara melakukannya. Boleh diceritakan lebih lanjut apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Eh, yang ingin saya kembangkan di sini Bu, itu adalah pembelajaran yang memahami kebutuhan belajar murid dalam mengembangkan potensi Ya. yang dimilikinya serta memberdayakan murid untuk menggali semua potensi yang dimilikinya serta saya mampu memahami secara mendalam kesiapan belajarnya, minat maupun gaya belajar atau profil belajar siswa itu sendiri. Iya, paham, Pak. Jadi dari eh, Bapak yang Bapak pahami itu memahami tentang kesiapan belajar murid, minat belajar murid, gaya belajar, hingga profil belajar murid. Ini kira-kira bagaimana ini Bapak akan melakukan hal seperti yang Bapak katakan tadi? Tentunya melalui sesi coaching ini saya akan dibantu oleh Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya akan merenung dan membuka wawasan saya untuk menyusun pemahaman saya lebih mendalam tentang masalah yang saya hadapi. Saya tentunya akan merasa didengar dan didukung oleh Ibu selaku coach saya pada hari ini. Iya, Pak. Kita akan bersama-sama ya, Pak, mencari solusi untuk mengatasi masalah dan hambatan ini. Nah, ini apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan saya yakin melalui bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik. Nah, jadi karena Bapak sudah merasa lebih percaya diri, nah
kira-kira apa nih rencana Bapak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Tentunya yang pertama akan saya lakukan adalah meminta bantuan rekan sejawat saya yang lebih dahulu sudah memahami dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memintanya membantu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagus sekali tuh Pak. Bagus sekali rencana Bapak dengan meminta berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kapan nih rencana yang ingin Bapak lakukan ini? Tentunya secepatnya Bu, setelah saya berkonsultasi dengan rekan sejawat saya untuk membantu saya lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagus sekali Pak. Em, untuk rencana Bapak yang akan melaksanakannya sesegera mungkin untuk segera direalisasikan. Baiklah, saya rasa tujuan dari coaching kita hari ini sudah cukup dan Bapak juga tentunya sudah menemukan solusi ya dari permasalahan sendiri. Iya. Selanjutnya, adakah yang disampaikan sebelum percakapan kita hari ini, sebelum kita menutup percakapan hari ini, Pak? Saya rasa sudah cukup Ibu dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Tentunya saya merasa sangat senang, bahagia karena wawasan saya terbuka dengan bantuan Ibu membantu saya menemukan masalah-masalah yang saya hadapi. Semoga untuk pertemuan selanjutnya Ibu tidak merasa jenuh apabila suatu saat saya menemukan kendala atau masalah dan meminta bantuan kembali dari Ibu. Baik, Pak. Saya pun demikian merasa senang dan bahagia Bapak sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Harapan saya juga sama Pak, semoga Bapak tidak bosan-bosan menghubungi saya apabila ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan. Saya selalu terbuka untuk sharing bersama Bapak ya. Saya rasa pertemuan kita ini cukup sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati. Ya, Waalaikumsalam Pak Darwis. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan selamat Ibu sudah melakukan proses coaching. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching baru-baru Ibu lakukan. Dari kegiatan coaching tadi saya amati sudah nampak jelas pada identifikasi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau boleh Ibu, bisa diceritakan bagaimana perasaannya Ibu ketika jadi tadi saya Pak tentunya merasa senang karena tadi saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan utama, identifikasi, kemudian menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan menanyakan bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach Pak. Ya, baik Ibu. Jadi dari kegiatan tadi, menurut Ibu apakah sudah nampak kompetensi yang telah dikembangkan dalam proses? Jadi dari kegiatan tadi saya sudah mengembangkan kompetensi coaching yakni alur Tirta Pak. Baik, jadi Ibu sudah alur ceritanya sudah jelas. Jadi kemudian saya lihat juga itu percakapannya begitu nyaman dan kondusif sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya dan potensi yang dikembangkan tadi. Nah, untuk pertanyaan sepertinya sudah jelas juga.
Nah, sekarang Ibu, bagaimana harapan tadi ke depannya kira-kira untuk kegiatan coaching berikutnya? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi harapan ke depannya kompetensi yang akan ingin saya kembangkan itu Pak, ketika Koci dapat menyusun rencana kegiatannya yang secara terarah, yang mampu membantu dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya Pak. Iya Ibu, jadi saya yakin Ibu tadi akan mampu melakukan proses coaching jauh lebih baik dan bisa mengembangkan kompetensi yang yakin Ibu tadi mampu melakukan proses coaching yang jauh lebih baik dari sekarang. Karena Ibu tadi memiliki atau berpotensi dalam hal melakukan proses coaching. Baik Ibu, saya rasa demikian ya Ibu untuk percakapan kita kali ini. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh banget saya Ibu. Terima kasih Pak. Baik, siap sama-sama Ibu. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.